Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha al-asrar tawqiyah fi masyahidil ittisalati ruhiyah fi matihi syuhudil khususiyah bi muqtada quwati rabitatil qalbiyah wa khulusil qasdi wa salahi niyyah. Wassalatu wassalam ala ashrafi a'la al-maqamatil qurbiyah wa 'azami mahbubin lil hadratil ahadiyah sahibul qabdatil asriyah wa rutbatis saniyah sayyidi wa habibi abdillah wa rasulillah wa rasuli ilal bariyah Muhammad ibn Abdillah al-ha'in jami'il kamalatil khuluqiyah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salikin masalikahu musyawiyah wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah alimu sirri wa najwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ilal kalimati taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim wa syarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin والمتلاكي لفيدك الأول وأكرم حبيبي تفضل تعالى فتفضل ولا آل وصحبه وتابعه وحسبه ما دام تلقيه منك وتركيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك وشهوده لك وانتراه لديك صلاة نشهدك بها من مرآتك ونسير بها إلى حضرتك من حضرة ذاتك قائمين لك وله بالعذاب الوافر مأمور منك ومنه بمداد الباطن وظاهر آمين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمة الله ولاموا إن الدين عند الله الإسلام فإنه حق وغيره ضلال وكفر واجتهدوا في طلب كماله بفعل الأوامر واجتناب المناهي والطغيان. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun la 'adab 'alaiha fil akhirah ajalallahu iqabaha fid dunya
azala ila wal fitan fa idza kana yaumul qiyamah dufi'a ila kulli rajul min ummati rajul min ahli kitab fakila hada hidauka lana. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita malam ini masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah, penuh dengan sa'adah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kegembiraan ya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi keseluruhan. Malam ini kita membahas rahmat Allah yang kedua. Tidak bosan-bosannya kita membahas rahmat, karena rahmat itu adalah bagian-bagian yang paling diinginkan oleh manusia ini, yang semua terhimpun dalam rahmat. Sesuai dengan firman Allah, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas yang mencelakakan dirinya sendiri, jangan putus asa atau putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi penyayang, dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, umatku itu umat yang dicurahkan rahmat, tiada azab atau siksa atas dirinya di akhirat. Allah menyegerakan siksanya di dunia dengan banyak gempa-gempa bumi dan kekacauan-kekacauan, fitnah macam-macam. Maka apabila telah tiba di kiamat nanti, niscaya akan dihindarkan kepada setiap orang dari umatku. Akan ada seorang dari pemeluk agama yang kitab Yahudi, lalu dikatakan, untuk mereka inilah tebusan engkau dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud sampai Ibnu Majah dari Anas Syarah Daib. Firman Allah qala ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti Tuhan engkau akan memberikan kepada engkau akan ridho dan senang hati, dalam surat Duha ayat 5. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum, amma hayati fa asnal lakum sunan wa usyari'u lakum syara' lakum syara'ya wa amma mauti fa inna malakum tu'radu alayya fama ra'aita minha hasanan hamidu alayhi wa ma ra'aitu minha say'an astaghfirullah ta'ala lakum. Sabda Nabi SAW, hidupku ini kebajikan bagi kamu adapun hidupku, maka aku sunahkan bagi kamu akan sunnah dan aku syariatkan hukum agama. Adapun matiku, maka sesungguhnya amal kamu didatangkan kepadaku, maka apabila yang aku lihat niscaya aku memujikan kepada Allah, dan apabila buruk aku memohonkan agar diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rahmat, orang mendapatkan rahmat itu dekat dengan kebaikan. Banyak berbicara soal rahmat. Inna rahmatallah qaribun muhsinin. Rahmatku itu dekat sama orang berbuat baik. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan rahmat ini yang tidak berbuat baik. Rahmat itu diturunkan memberikan kesempatan kepada manusia, memberikan jalan kepada manusia untuk berbuat baik. Ini proses. Sabar bagian rahmat. Jadi orang yang tidak sabar itu bukan rahmat.
Dia bisa bersabar karena rahmat. Itu perlu diingat-ingat. Sesuatu yang menimpa kepada manusia itu, dia sabar, rahmat ada di dalamnya. Bagian rahmat itu sudah menghimpun dari semua kata-kata rahmat itu pertolongan. Ada orang mengatakan saya sabar. Tidak sabar, bukan rahmat. Sabar dalam musibah, sabar dalam kefakiran, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, sabar dalam istiqomah, sabar dalam menunggu sampai ajal mati. Itu sabar. Diletakkan sabar ini dalam arti bahasa orang yang bisa menahan diri. Itu sabar. Apapun yang tidak bisa menahan diri bukan golongan sabar. Tidak ada rahmat itu. Karena diletakkan orang bisa bersabar itu dia apa? Artinya menahan diri. Tidak sabar, menahan diri. Ada nggak orang sanggup terus musibah, terus melarat, terus miskin, kekurangan uang, kekurangan semuanya ini sabar? Tidak bisa dikatakan sabar kalau tidak menahan diri. Yang mana peristiwa umat Nabi Musa alaihissalam yang mana diuji, ditinggal oleh nabinya, rasulnya Musa alaihissalam wa kalimullah, dapat panggilan dari Allah untuk menghadap, menerima wahyunya di Gunung Tunisia 40 hari 40 malam. Si murid hilang lepas karena kontrolnya tidak ada, karena tidak sabar para hari. Hanya tidak ketemu 40 hari dia sudah hilang dari permukaan. Sampai menuntut kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, aku ingin tahu wujudnya Allah. Ini sudah ada di zaman dulu. Golongan yang ingkar ini sudah ada dari dulu. Dan Allah tidak akan menyelamatkan hamba tersebut kecuali hamba yang menyelamatkan diri. Ingat, Allah tidak butuh sama kita. Yang butuh kita. Kalau kita mengetahui bahwa kita yang butuh, berarti mengikuti hati Allah, itu Rasul. Taat pada Allah dan Rasul tentu dengan kesabaran. Yang sudah ditunjukkan mujizat oleh Allah Ta'ala, yang mana ditenggelamkan semua Raja Fir'aun, yang menghilangkan sihirnya daripada Fir'aun. Tetapi umat-umat ini mengingkari dari Nabi Musa alaihissalam, yang menghimpun itu namanya Samiri, mengumpulkan emas-emas kemudian dicor jadi sapi. Bukan Samiri, itu nama sapi, nama orang yang menghimpun untuk mengajak kesesatan. Ini akhir zaman. Kemudian berjalan jauh sampai negara. Dari negeri satu ke negeri lain, Nabi Musa membawa muridnya yang ratusan ribu untuk mengungsi di tempat itu. Ada yang kelaparan, ada yang kehausan, ada yang pingsan. Allah belum kasih pertolongan. Makin berontak yang namanya umat ini. Hanya ujian sabar. Dibiarkan sama Nabi Musa yang pingsan, dibiarkan sama Nabi Musa yang haus, dibiarkan sama Nabi Musa yang kelaparan. Demi Allah, aku sudah terlalu banyak mendapatkan nikmat dari Allah karena rahmatnya. Sampai semua mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam.
Maka Nabi Musa salat 2 rakaat mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, berikan petunjuk kepadaku, bukan beri aku hajat. Allah nas'alukal hudal muhtadi, berikan sebaik-baik, mohon aku petunjuk yang engkau berikan petunjuk. Bukan mohon, ya Allah berikan hajat saya, enggak, para hadirin. Karena aku adalah Rasul, kata Nabi Musa alaihissalam, yang mereka sudah ikrar, yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Musa kalimullah. Nabi Musa adalah ucapan Allah, kalimatnya Allah, yang sudah ikrar, yang sudah sumpah, yang sudah mengaku setia, gelisah saat tidak minum dan makan, para hadirin. Ini bagian latihan, katanya Musa, kata Nabi Musa, belum dimaksa. Kalau dimaksa, matahari di atas kepalamu yang akan menghancurkan tubuhmu, satupun tidak ada yang menolong kamu kecuali dirimu sendiri. Putus semua amal, putus semua apa yang kita lakukan, nafsa wa nafsi. Walaupun itu anak kesayanganmu, walaupun itu istri kecintaanmu, walaupun itu orang tua kehormatanmu, kecuali kamu dengan kebingungan saat ada maksa di atas kepala. Di antara itu anak tidak kenal orang tua, di antara itu tidak kenal istri, tidak kenal yang namanya siapa ente, lakum dinukum waliyadi, kecuali sudah persiapkan diri kamu menghadap pada Allah. Ini para hadirin, akhir zaman. Maka Nabi Musa dapat perintah Allah, pukulkan tongkatmu itu 12 batu itu, hai Musa. Dipukulkan tongkat itu, di antara batu itu mengeluarkan mata air. Cuman air, bukan makanan, bukan nasi, bukan daging yang sudah beribu mil berjalan, yang penuh dengan pecah-pecah, yang namanya dia punya lidah, yang punya bibir, hanya air. Semua berontak yang sudah tunjukkan kemuliaan, perut menuntut para hadirin lapar, protes yang namanya muridnya Nabi Musa. Mana Tuhanmu, mana bentuk Tuhanmu yang tidak memberikan makan, yang tidak memberikan rezeki, yang tidak memberikan kehidupan? Kami sudah mengikuti engkau ya Musa. Sabarkan dirimu hai kaumku, sabarkan semua itu demi Allah, nyawaku yang ada di genggamnya, aku tanggungannya. Aku pun menderita seperti engkau. Mereka dari 100.000 itu tinggal 1.000 para hadirin. 99.000 sudah melarikan diri untuk menjauh mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Ketahuilah, kita masih berjalan kira-kira berapa ribu mil lagi, Allah menghadiahkan di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, rumah yang disucikan itu, baru ada buah-buahan dan air susu. Mereka sudah satu leher laparnya, hausnya. Kalau iman itu tidak ada di dadanya, sudah berteriak dan minta ampun, baru tahu itu iman yang asli atau tidak. Kalau andai kata kita di zaman Nabi Musa, kita tidak pungkiri, kita pun akan mengingkari Nabi Musa karena lapar. Karena tadi mengatakan Nabi Muhammad SAW,
bahwa aku tidak akan membuat menderita umatku seperti umat Nabi Musa misalnya. Kita beruntung, rahmat. Maka tinggal yang sedikit mengikuti Nabi Musa yang mendapatkan buah-buahan di Baitul Maqdis. Yang lainnya ingkar, maka dihujankan api sama Allah Ta'ala dan dibenamkan pertama tanah, itu masuk neraka jahanam. Jadi jelas, orang yang diuji, kalau orang diuji tidak sabar, Allah akan mengancam orang yang tidak sabar ini. Kami hinakan hidupnya, dan kami cabut berkahnya, dan kami jauhkan langkahnya dariku, kata Allah. Karena aku menguji seorang hambaku, aku menyintainya. Tidaklah aku mendatangkan ujian kepada seorang hamba kecuali aku menyintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini bagian dari rahmat. Kemudian satu, menahan diri tadi, syukur. Orang yang bersyukur itu tahu diri. Kalau semua ini rahmat Allah, pemberian Allah, kasih sayangnya Allah, apapun di dunia ini ada yang menggerakkan, ada yang menjamin, ada yang memberi makan. Well, mereka yang tidak beriman, mereka selalu mengatakan bahwa itu usahanya, padahal itu semua dari Allah. Tidak sedikit orang yang punya usaha, yang punya modal besar bangkrut, tidak laku yang dijual karena tidak ada rahmat Allah. Tidak sedikit orang yang mempunyai hutang besar, menurut hitungan dia beruntung karena tidak ada rahmat Allah, karena tidak bersyukur kepada Allah. Man alladhi yasma'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang menolong mereka kecuali dengan izinku, kata Allah. Hidup bukan untuk cari makan, tapi makan untuk hidup. Tapi bisa terjadi kita hidup selalu mencari makan isinya perut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Syukur itu tahu diri. Kalau sudah mengetahui dirinya, bersyukur dia, ya Allah, kami tidak seperti orang lain. Begitu melihat yang di bawah kita banyak yang gak makan, di bawah kita banyak yang gak punya rumah, yang di bawah kita nggak punya pekerjaan, utang sana utang sini nggak laku, kita bersyukur kepada Allah, ini malam kita masih bisa datang untuk nuntut ilmu, lebih kaya semuanya. Sampai ditingkatkan rahmat Allah itu ikhlas. Ikhlas itu mengenal diri. Dia sudah tahu diri, mengenal diri, hidup untuk apa, ibadah untuk apa, umur untuk apa, harta untuk apa. Baru dia tahu dunia ini tidak ada apa-apanya. Masa itu orang ikhlas. Ada nggak orang nangis itu karena dosa? Ada. Orang sholat tobat, orang hajat, semuanya dia nangis satu malam, dia satu gelas karena dosa. Nggak pernah lihat saya. Tapi yang bangkrut saya banyak lihat nangis.
Yang nggak bisa bayar utang nangis, nggak bisa belanja nangis. Makanya manusia nggak jadi khalifah. Kalau orang jadi khalifah, sumber dari kebingungan, sumber kesusahan semua itu karena sumber dosa. Ada uang bingung serakah, enggak ada uang bingung juga. Ini karena banyak dosa. Illa tawakkal 'ala Allah tasamtu billah fatu amri ilallah. Kecuali orang yang menyerahkan urusan semua sama Allah, itu bertawakal kepada Allah. Siapa? Kalau kita sabar latihan dengan diri gak bisa sampai 30 tahun, kamu jangan mengenal ilmu. Enggak sabar. Hikmah itu kebijaksanaan. Ya. Barang benar itu pahit. Ada nggak barang benar itu manis? Enggak ada. Barang benar itu pahit awalnya, tapi akan bagus belakangnya. Itu benar. Ya. Baru ridho Allah Ta'ala disebut radhiyallahu anhum, Allah ridho kepadanya, berarti mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, alladzina yu'minuna la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak takut lagi. Enggak takut. Ya. Cuma saya ingatkan dari Qudsi. Kalau otak pikiran kita ini cuma duit, cuma dunia, cuma harta, maka Allah bersumpah rahmat gak ada sama dia, wajahnya pun gak rahmat. Walaupun sembahyangnya 1000 rakaat, 1000 kali khatam Quran, dia sampai kayak senar bungkuk dia sholatnya di sholat taubah, kami hamburkan semua amalnya, tidak sia-sia kecuali penghuni neraka yang paling dalam. Rahmat itu tidak ada kepada orang-orang demikian itu. Ya himpun hartanya nggak tambah, berkurang, iya. Ada nggak? Macam-macam nanti masalahnya. Itu bukan dari Allah, dari kamu sendiri yang suka tidak jujur sama Allah. Maka Luqman Hakim berwasiat kepada anakku, ya bunayya, ya anakku, kata Luqman Hakim, berbuatlah dosa dan berbohonglah kamu di mana? Cari tempat Allah yang tidak tahu. Masa bingung anaknya melihat Luqman Hakim suruh maksiat di mana saja, suruh bohong di mana saja, mau sholat gak sholat, suruh di mana saja, terserah, asal Allah tidak tahu. Bingung anaknya, karena rahmat hatinya diberikan rahmat oleh Allah, hatinya dan dirinya, maka menjadi orang yang lebih kaya dari Luqman Hakim, lebih besar dari bapaknya, lebih keramat daripada bapak. Ini awalnya dari sabar, syukur, ikhlas, ridho. Kalau sudah ridho, apa yang diucapkan jadi. Kafi baina nun kun wajalani, ya, dijadikan dirinya mubarakan aina makuntu ausoni bisolati wa zakati maduntu hayya. Berkah hidupnya, tambah berkah karena sholat dan zakatnya. Saya tidak sebutkan, saya punya murid luar biasa, dia mengamalkan fitni wa dunya wal akhir. Begitu dia dapat 100.000, nggak usah jauh-jauh, 30.000 untuk ibunya,
30.000 untuk dirinya, 30.000 untuk gurunya, 10.000 untuk tambahan untuk anaknya. Sukses dunia akhirat. Sepertiga dari bagian. Karena dia tahu ini kotor, ini haram, ini semuanya, maka dibagi 3. Begitu dapat 1 juta, nggak banyak pikir dia, sepertiga itu untuk Allah wa Rasul, yaitu ulama-ulama gurunya dia, sepertiga untuk orang tuanya, sepertiga lagi untuk dirinya, dengan sisa 10.000 untuk anak-anak. Masya Allah. Disitulah orang-orang yang berhikmah kepada Allah. Hati-hati, hati-hati hidup ini. Musuhmu bukan siapa-siapa, anakmu dan istrimu. Tidak ada musuh yang paling besar, kata Nabi Muhammad SAW. Terhalangnya manusia itu terhadap Tuhannya, suaminya terhalang oleh istrinya, hijab bil majud, terhalang doanya tidak diterima oleh Allah. Terhalang lagi orang tua terhadap anaknya yang selalu menggoda, karena dia pikirkan, terhalang dia, semua ditolak, semua amalnya benamkan masuk neraka. Masya Allah. Kalau kita pegang Quran dan hadis, selamat enggak? Selamat apa enggak? Al-hijabul mahjub wal ma'tubun wal marfu. Wala marfu, walaupun tidak akan ada derajatnya itu. Sampai kapanpun dia akan menjadi pengemis dalam hidupnya. Yang gedor sana, gedor sini, cuman uang demi perutnya, demi keluarganya, bukan demi Allah dan Rasul. Maka akhir zaman akan terjadi nanti, yaitu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan mengajar, tapi sebenarnya dia menukarkan, menjual itu dengan murah, digantikan karena demi anak istri. Na'udzubillah. Harusnya dengan dunia ini untuk memberi akhirat, tetapi akhirat untuk hidup dunia. Salah. Masya Allah. Maka riwayat Ali bin Muhammad bin Husain al-Attas, wali kutub yang ada di Jakarta, termasuk gurunya Nabi Muhammad bin Ali al-Habsyi Kuita, apa beliau mengatakan, tidak ada satu orang pun yang menghalangi aku untuk mengingatkan yang mungkar, untuk mengingatkan yang haram, untuk mengingatkan yang halal, walaupun istri dan anak. Masya Allah. Karena aku dijadikan khalifah, maka Rasulullah SAW yang sudah kami riwayatkan betapa cintanya kepada Siti Fatimah. Begitu melihat Siti Fatimah pakai kalung 10 gram, ya Fatimah, haram kamu masuk rumahku, karena engkau di lehermu sudah terbelenggu belenggu api neraka, engkau masuk rumahku. Masa yang dicintai. Mudah-mudahan itu semua imam itu harus ngerti sejarah. Kalau orang nggak ngerti sejarah, nggak ngerti ilmu, udah deh terperosok sudah, masuk ke dalam makin jauh sampai Allah. Itu ada orang ibadah makin jauh, itu bukan dekat Allah, makin jauh itu. Karena nggak berani negur, itu yang jelek itu nggak berani negur, jauh itu dari Allah. Nggak ada rahmat, nggak ada berkah. Nah itu mudah-mudahan kita semuanya rahmat Allah Ta'ala ini, jangan putus asa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nggak tahu diri, orang nggak mengenal diri, apalagi mengenal Allah, apalagi nggak bisa menahan diri.
jauh, nggak dapat ilmu. Ada seorang yang alim lagi, ya, yang sudah abid al ibadah itu 500 tahun ibadahnya, ya. Sembayangnya 1000 rakaat, minta sama Allah, ya Rabb, izinkan aku di puncak gunung untuk ibadah, tidak diganggu oleh manusia, tidak diganggu, ini berikan kekuatan padaku ya Allah. Makanan gak ada, minuman gak ada, gimana wudunya ya Allah? Itu ada, aku sediakan itu mata air, kamu cuma tunjuk saja itu mata air untuk wudumu, untuk minum di atas gunung. Bagaimana makannya ya Allah? Ambil itu, ada buah delima yang tiap hari aku tumbuhkan untuk makanmu. Gak pernah maksiat, gak pernah melihat ini, gak pernah dosa, gak kenal orang, karena yakin dia beribadah kepada Allah terus menerus dengan hujan air mata 500 tahun lamanya. Dikirnya ratusan ribu, bacanya Quran berulang-ulang, zuhudnya, waroknya, subhatnya semua tidak mau, hati-hatinya sudah luar biasa. Pada satu saat meninggal masuk surga. Begitu masuk surga, si wali ini tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah masuk surga, saya minta dihitung itu yang saya tidak tidur satu malam itu saya baca wiritan 100.000. Ya Allah, saya minta dihitung juga sujud saya ini 1000 rakaat. Kalau saya puasa saya minta dihitung juga, karena saya 500 tahun itu puasa terus. Allah mendengar seruan ini, langsung memanggil malaikat Malik. Ya malaikat Malik, ambil dia di surga ini, masukkan ke neraka dia. Maka ada apa salah saya ya Allah? Karena saya ingin minta dihitung pahalanya, wirid ini, doa ini, sujud ini minta dihitung. Maka Allah Ta'ala bertanya, kamu hitung-hitungan sama saya, coba kamu balas saja. Kamu bisa membalas gak nikmat mata yang kuberikan untuk melihat? Semua ibadahmu itu dengan nikmat yang ada mata saja, kamu bisa nggak menghitung? Kamu balas pada aku, kata Allah. Jangan puasamu, nikmatnya mata. Engkau bisa sholat 1000 rakaat, rahmatku. Engkau bisa ibadah, rahmatku. Engkau bisa puasa karena rahmatku. Engkau bisa sujud karena rahmatku. Engkau bisa menjalankan sampai 500 tahun dalam ibadah yang gak putus karena rahmatku, bukan karena kamu. Jadi kalau kita bisa sembahyang tahajud itu rahmatnya Allah. Kita bisa bertaubat itu rahmatnya Allah. Kita bisa berzikir itu rahmatnya Allah. Kita jadi orang baik itu rahmatnya Allah. Selama kita dapat pertolongan Allah, pasti kita akan dijadikan orang yang baik. Kalau orang yang baik itu pasti dekat orang-orang yang baik. Orang yang baik itu dekat rahmatnya Allah, disebut muhsinin. Gak akan ketemu. Kenapa? Orang yang murah itu, orang yang baik itu dekat makhluknya, dekat manusia karena kebaikannya, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, banyak dicintai orang, banyak dicintai makhluknya, banyak dicintai manusia, banyak dicintai karena dia orang baik. Masya. Ukuran baik itu di mana? Ukuran baik itu akhlak,
Ukuran baik itu budi pekerti. Ukuran baik itu adalah mengerti. Ukuran baik itu adalah yang ngerti semua tentang agama. Bukan orang baik itu orang kaya, bukan orang baik itu orang berduit, bukan orang baik itu orang-orang yang melarat, bukan orang baik itu orang-orang yang ucapannya baik. Tetapi orang baik itu bersumber dari rahmat Allah. Itu hatinya selalu kasih sayang kepada orang lain. Kalau ada sesuatu yang menimpa, sesuatu yang susah, menimpa sesuatu kesulitan dalam dirimu, semua menjauh pada dirimu, jangan salahkan Allah. Itu perbuatan kamu sendiri. Itu kamu menganiaya dirimu sendiri. Itu kamu membodohi dirimu sendiri. Kamu menipu dirimu sendiri. Kamu membohongi dirimu sendiri. Wala yang fa'udil malun wal banun. Tidak manfaat semua hartamu sampai anak-anak. Illa diqalbin salim, kecuali hati yang mempunyai selamat. Semua murid akan membenci dia, semua orang anak buahnya akan membenci dia, semua akan terbuka semua keburukan dan kejelekan karena dia menipu Allah. Sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya kalau kita mengaji ini, ya, ingat kita mencari ridhonya Allah. Jangan kita minta dunia. Kalau dunia itu diminta itu dapat, nanti bangkrut. Tapi kalau ridha Allah, dunia dapat, kebahagiaan dapat, pangkat dapat, sukses dapat, rezeki dapat, semua dapat ridho karena masuk di rahmat. Ini saya pribadi dulu ini ya. Saya dulu ceramah, riwayat sedikit. Ya, kemarin saya terangkan itu. Korek api tahu? Api. Iblis ciptakan dari apa? Api. Api ada cahaya. Malaikat ciptakan dari apa? Cahaya. Api sama cahaya dari satu itu. Dinamakan nafsul mutmainnah. Begitu bergolaknya saya ceramah, mudah-mudahan saya didapat 5 juta, saya nanti dikasih berapa, saya nanti dikasih berapa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya termakan oleh iblis badan saya, hati saya, karena saya sudah komersil. Ambil itu dapat 500.000, menang iblis karena saya sudah menjual ayat Allah. Tapi saya tahu itu iblis. Begitu saya dapat 500.000, saya langsung ambil orang fakir miskin, saya ngambil orang yang ngaji itu, saya bagi 10.000, habis 500.000. Sedangkan istri saya waktu itu yang kedua merogoh saku jubah saya. Mana hasilnya kamu dari ngaji? Fahrus ila sama wal ard, kembali kamu ke orang tuamu. Sesungguhnya bidadari menunggu aku daripada kamu. Itu laki-laki tegas. Saya bukan usaha, saya bukan kerja, tapi aku dijadikan alim untuk umat. Aku dijadikan alim untuk kepentingan umat. Allah yang jamin aku. Apalagi sudah perempuan berani ngobok-ngobok saku jubah, potong tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kira-kira di mana wanita yang salehah? Tolong Pak, katanya si suami, tolong ambilkan dompet. Saya mau minta uang belanja 5.000, kata suami, ambil dompet saya.
bukan langsung diopok-opok yang namanya dompet. Tapi wanita salehah diserahkan dompet, kasih sama 5.000. Nah, itu wanita salehah. Begitu saya kalau ngetes, ya. Makanya anak kalau kawin dites itu dulu, ya. Ya, jangan cari yang stres. Stres itu setan minta doa restu, namanya stres. Ya, legislatif, lagi setan latif. Setan itu halus, ya. Jadi harus tegas, imam harus tegas. Asyid al-kufar. Jadi kalau kamu pulang dari sini, Gus gimana istri saya opo-opo itu, jangan dicerai, anaknya sudah besar-besar, ya. Itu sudah langganan. Langsung belikan lagi uang yang banyak biar opo-opo juga, ya. Alhamdulillah. Tidak ada sekarang tuh wanita salehah, ya. Yang ada wanita solider. Tahu solider? Di sini nggak ada. Yang banyak itu di luar, di kampung mana itu nggak tahu saya. Nah, di sini masya Allah, Pak saya minta belanja 50.000, kasih 5.000, alhamdulillah. Ada sujud syukur pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya dapat rezeki yang banyak lagi. Terima, kasih 5.000, terima ya Allah. Mulut kita ini, ya. Itu wanita saleh. Begitu datang, dapat berapa Pak? 50.000. Nyolong opo? Oh. Masya. Suaminya suruh nyolong. Goblok kamu itu. Kalau udah begitu, punya istri kayak gitu, ya cepet-cepet balik nawang tuane kayak campuran tebu. Masya. Diulek kayak kolak lumayan, masya Allah, ya. Jadi ya, yang tegas dari laki-laki, ya. Tapi yang sudah anak-anak ini jangan, ya. Yang punya anak jangan. Itu yang masih pacaran. Ya. Hati-hati, hidup ini harus qanaah, gitu, ya. Banyak orang melihat saya, masya Allah, katanya. Istrinya dimanja, Musarifin istrinya dimanja, diberikan ini, diberikan ini, itu yang melihat. Kalau istri saya manja, mungkin bangunan saya nggak jadi. Insya Allah nggak jadi. Sebab apa? Dicelengi ya. Ya. Tiap murid itu ada nggak tiap Sabtu ini murid kita ini Gus, saya kasih untuk ongkos tukang, ada nggak? 6 juta 1 minggu. Ini khusus, ini untuk 6 juta. Gak usah ngomong itu ini untuk ini Gus. 1 orang 2 orang saja. Yang lainnya ini ya Allah, duduk kayak patung Joko Dolok. Ya karena mungkin gak ada uangnya. Mudah-mudahan saya doakan punya uang yang banyak, yang kaya, petian, ya, petian, yaitu mau mati. Mudah-mudahan itu terbuka hatinya, ya. Nanti kalau nggak ada uang nggak berani ngadep. Kalau ada uang, di depan. Saya adalah murid yang pertama dari guru saya. Bawa uang sak ketepuk ini, ya kan? Sekarang bangkrut, moh. Nek iso ojo ketok, moh. Ya, itu namanya mengaji karena diukur uang. Ada uang, nggak ada uang menghadap. Seperti ini kan berani nih, masya Allah. Ini nggak pernah kasih uang sama saya, tapi saya takut tasbihnya nyampluk sama saya. Begitu saya minta uang berapa 2 juta, ini Gus Blok, orang jatah, masya. Mudah-mudahan saya doakan, walaupun kamu
nggak ada, tapi Masya Allah ya, bisa datang ngaji, naik becak bisa, naik bemo bisa, makan bisa, dikir bisa. Ya Allah, tasbihnya sampai berapa kali gantinya bisa. Ngasih rokok sama gurunya nggak pernah, Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan tasbihnya dibawa semuanya ya, koleksi itu. Yang satu pegang hitam, yang satu coklat, yang satu clear. Saya pikir tadi ini ulo. Tasbih zebra. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, di situ sifat syukur, sabar, ikhlas, ridho masuk dalam rahmat. Rahmat Allah, rahmat Allah Ta'ala ini kalau kita syukuri makin diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa ujian-ujian Allah Ta'ala. Ya, satu contoh guru saya. Ya, kalau mungkin orang sekarang nggak sanggup. Guru saya dikasih zikir sama Habib Saleh Tanggul sampai diamalkan ya Hamid, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu 450 kali, khusus rezeki ya, diuji sama Allah. Begitu dapat itu langsung ujian datang, orang nawarin barang sama saya, tuh meja harga 55 juta rupiah, padahal makan tidak ada barang. Meja Swanji itu gimana ini didatangkan sama saya nggak ingin beli, karena guru tadi sudah kasih jasa. Kata guru saya almarhum, buat apa itu wiridan? Kalau sesuatu tidak bayinat, tidak terbukti, tidak ada apa-apanya, hanya lisannya, tidak ada janji Allah, kamu yang pendusta. Itu guru saya kalau ngajar. Yang punya langit, yang punya rezeki, asal kamu terdesak, asal kamu betul kepepet, asal betul kamu betul-betul minta, besok pagi datang orang membuka cek 50 juta rupiah, 55 juta rupiah untuk membayar itu yang namanya meja janji Allah. Tapi sempat stres. Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tidak menggantungkan makhluk, kami tidak menggantungkan orang, kami tidak menggantungkan, kecuali saya yakin dengan doa. Ayat 450 baca. Kalau kita ukurannya 50.000 nggak punya duit, baca, besok dapat duit ya, asal janjian sampai punya duit. Besok kamu kasih 50.000 insya Allah, karena kamu nggak yakin ya. Utang yang sebesar apa? Kalau seorang sudah beriman dan takwa, seluruh dunia alam harta ini kuperintahkan sujud berhikmah kepada orang-orang yang takwa. Ini janji. Siapa yang memburu dunia, siapa yang mengharapkan harta dunia itu, hai dunia, jadikan dia pelayanmu, perbudak dia, hilangkan sholatnya, bingungkan dia, pusingkan dia, karena terus mikirkan dunia, nggak tambah seger, tambah pusing. Usaha besar, utangnya makin lama makin besar. Masya. Akhirnya hidupnya kata-kata gali lubang, tutup lubang, goblok itu diganti gali lubang, makin lubang yang benar. Mudah-mudahan itu anak-anak itu tahu ya. Mudah-mudahan kita jangan suka utang, jangan suka utang. Kalau enggak, utang itu bukan wong Surabaya. Sebab wong Surabaya ini jagone utang. Masya Allah. Utang itu abot, bayar tambah abot ya. Jangan eman-eman hidup ini. Mudah-mudahan ya,
sedikit lama-lama jadi bukit ya, dapat 5.000, 10.000 tambah, lama-lama besar. Ada yang besar, lama-lama kecil. Nafsu. Nah, tadi saya bohongi iblis tadi, begitu dapat uang saya bagi, nangis iblisnya. Ya Allah, bukan saya stres ya, iblisnya stres, istri di rumah ikut stresnya. Jadi istri tadi sama iblis sama stresnya karena nggak dapat uang ya. Sanggup seperti itu, bina terus, insya Allah itu kebal terhadap kemiskinan, kebal terhadap kemelaratan, kebal terhadap kefakiran, kebal karena tidak ada punya apa-apa kecuali tawakal Allah. Dia mengetahui mati nggak bawa apa-apa. Gitu. Teruskan rumah tangga ya. Saya minta rok, misalkan rok, suami nggak punya uang, gampang, roknya ibumu pakai. Begitu. Masya Allah, dimintakan gitu ya, minta saudaranya gitu, repot nggak? Itu namanya kawin modal dengkul. Alhamdulillah, mudah-mudahan dididik itu semua anak istri semua di rumah ya, yang belum kawin apa yang dididik. Dan paling enak itu makanya kawinlah dengan janda-janda. Masya Allah, pengalamannya sudah banyak. Kamu gak usah kasih belanja, kamu yang dibelanjain. Percaya iya apa enggak? Iya. Mudah-mudahan anak-anak semua ini harus mengerti jadi dewasa. Dewasa itu bukan ukuran tua ya. Sayyidina Ali karena dia umur 16 sudah dewasa, dicintai Nabi Muhammad SAW, keberaniannya, ketegasannya, kecerdasannya, kejujurannya, kebenarannya, kemampuannya, keberaniannya yang ada semua pada Sayyidina Ali karamahullah, sehingga dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadilah kamu mantuku. Masya Allah, begitu. Umur 16, bukan umur 30, 40 lagi. Ini umur 30, 40, 50 lah, kelakuannya kayak anak-anak terus ya. Mudah-mudahan pembacaan sholawat itu merupakan bisa menjadi dewasa. Orang baca sholawat itu Masya Allah tawaduknya. Orang baca sholawat itu tidak butuh uang ya, nggak cari uang. Kamu salah kalau udah baca selawat itu cari uang. Itu orang bodoh, cari uang itu bodoh. Coba kamu dari datang ke Buduran cari uang pinggir Embong ketemu dah, mencari uang 5.000 aja gak ketemu. Bukan cari uang. Kalau ditanya kamu kemana, saya bekerja. Jangan kemana kamu, saya cari uang. Sampai mati kamu gak akan ketemu cari uang. Ya, mudah-mudahan kamu itu semuanya ya. Saya bekerja dengan ibadah pada Allah Ta'ala, diberikan banyak saya bersyukur, diberikan sedikit saya bersabar, diberikan tengah-tengah antara sabar dan syukur ya. Kalau tidak dikasih itu saya cuma tawakal kepada Allah, cek kebaju te wong iki. Begitu saja, insya Allah semuanya akan bebas ya. Betul? Tidak ada yang nilai berharga kecuali apa? Orang takwa kepada Allah. Maka wayarzuq min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang menjamin. Itu merupakan sudah pokok persoalan yang tidak bisa diingkari. Orang-orang beriman pasti beruntung dan gembira dunia akhirat. Mati kapan saja siap. Dia tidak pernah berpikir apa yang dibawa, karena bekalnya adalah amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.